Jadi karakter mental bangsanya tidak tampak. Yang tampak adalah generasi-generasi yang hedonistik dan materialistik ya, yang dihasilkan selama 10 tahun pemerintahan. Ya. Generasi yang instan, ya, generasi yang watak nasionalistiknya nggak muncul karena menjadi pemain-pemain modal atau pemain-pemain mondial itu yang mereka kemudian lebih kejar ya. Bang RH coba pikirkan apa yang bagus dari Jokowi sebagai pemimpin. Coba jangan bilang infrastruktur yang siapapun pemimpin bisa bangun kalau andalkan uang-uang yang akhirnya bikin BUMN karya mau bangkrut dan APBN boncos. Apa ya? Nggak ada. Awalnya sih oke punya ya kan. Kalau bicara tentang Jokowi no comment ya. Itu. Saya kehabisan kosakata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, kita akan bahas ini berita menarik ya. Soal dosa-dosa Jokowi selama 10 tahun jadi presiden. Sebagaimana yang dikutip oleh Tempo ya. Menarik ini. Barangkali Jokowi tidak akan bisa tidur. Oke, dosa-dosa Jokowi selama jabat Presiden RI 2 periode. Coba kita bacakan dari Tempo ini apa saja dosanya, nanti ada 18 dosanya setidaknya ya dalam catatan Tempo. Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan segera lengser dari jabatannya sebagai kepala negara pada 20 Oktober 2024. Jokowi akan digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, anak sulung Jokowi dan Iriana. yang bikin kita males ya. Jokowi adalah politikus Indonesia yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 61. Dia merupakan lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM ya, yang masih dipersoalkan ijazahnya. Setelah lulus kuliah, Jokowi sempat bekerja di PT Kertas Craft Aceh, namun dia memutuskan untuk kembali ke Solo dan memulai bisnis mebel lalu mendirikan CV Rakabu pada 1988. Jadi ketika reformasi 98 dia masih menyerut kayu ya. Jokowi akhirnya terjun ke dunia politik pada 1998 ya, dengan bergabung bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Karir Jokowi di pemerintahan dimulai sebagai wali kota Solo pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012 ya. Luar biasa ini memang Presiden Jokowi ya. Setelah itu ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 sebelum terpilih sebagai presiden pada pemilihan presiden 2014 dengan dukungan utama dari PDIP. Pada periode pertama pemerintahnya ia didampingi oleh Yusuf Kalla. Dalam pemilihan presiden 2019, Jokowi terpilih kembali sebagai presiden dengan wakil presiden Ma'ruf Amin. Selama 2 kampanye pemilihan presiden tersebut, Jokowi sering digambarkan sebagai politisi yang dekat dengan semua kalangan dan merakyat. Melalui narasi Jokowi adalah kita yang muncul pada 2014. Selama periode pertama kepemimpinannya, pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas pemerintahan Jokowi. Saat itu mantan wali kota Solo tersebut merumuskan 9 agenda prioritas pemerintah yang dinamai dengan nawacita atau 9 janji politik. Gagasan yang diusungnya saat itu adalah membereskan korupsi, membangun desa hingga meningkatkan daya saing di pasar modal. Pada periode kedua fokusnya beralih pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia agar dapat bersaing dengan negara lain, dan tidak terjadi ya. Meskipun pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan, selain itu program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan program Keluarga Harapan PKH juga menjadi prioritas. Menurut situs resmi Sekretariat Presiden, pada periode kedua Jokowi juga mengupayakan reforma agraria, termasuk percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk mengurangi sengketa lahan akibat ketiadaan sertifikat. Dalam laporan khusus majalah Tempo berjudul 18 Dosa Jokowi,
Alih-alih mewujudkan janji politik yang tertuang dalam nawacita, Jokowi secara perlahan-lahan justru menghancurkan demokrasi melalui 18 dosa yang dibuatnya selama 10 tahun berkuasa. Ingat ya, mulai dari pemberantasan korupsi yang jeblok karena adanya pelemahan KPK, hingga kemunduran demokrasi dengan dinasti politik yang diciptakannya. Jadi sobat era sekalian, ini yang namanya nawa dosa. Ya, ini 18 ya. Jadi nawa dosa. 18 dosa Jokowi selama menjadi presiden Indonesia 2014-2000 berkebalikan dengan nawacita ya. Jadi double nawacita. Oke, alih-alih mewujudkan 9 janji pemerintahnya yang tertuang dalam nawacita, Presiden Joko Widodo malah pelan-pelan menghancurkan demokrasi. Kami mencatat setidaknya ada 18 dosa Jokowi yang dibuat selama 10 tahun ia berkuasa. Apa saja itu? Ini menurut Tempo ya. 1. Dinasti dan oligarki politik. Ya. Jadi 1. Dinasti dan oligarki politik. Oh ya, sobat era sekalian jangan lupa ya menonton interview saya dengan Habil Marati. Ini sosok unik. Membantu bahkan rela keluar duit buat Prabowo selama berapa kali. Tiba-tiba kemudian mendukung Anies Baswedan dan kalah. Jadi semuanya kalah. Menangnya dinikmati orang lain ya. Mati ketawa cara Habil Marati ya. Silakan nonton jam 20.00 nanti ya. Kita lanjutkan pembahasan soal double nawa dosa ini ya. Jadi kalau kita bicara dinasti dan oligarki politik itu sudah terjadi ya. Dengan fenomena 3 saudara dan menantu, yaitu Gibran Raka Buming Raka, Bobi Nasution, dan kemudian terakhir Kaisang Pangarep. 2, pelemahan institusi demokrasi ya. Yang paling nyata adalah pelemahan DPR, itu paling nyata ya. DPR hanya membebek saja. Kemudian 3 TNI di ranah sipil, dui fungsi ABRI yang kita tahu menjadi salah satu agenda reformasi tiba-tiba oleh Jokowi dihidupkan kembali ya. Jabatan-jabatan TNI di ranah sipil tiba-tiba makin banyak ya. 4, konflik Papua tak kunjung padam. Ini adalah soal laten ya, yang juga tidak berhasil diselesaikan Jokowi. Runtuhnya sistem pendidikan ya. Sistem pendidikan makin tidak jelas, makin berorientasi pada hal-hal yang barangkali sangat materialistik ya, dipimpin oleh seorang yang katanya tahu masa depan tapi tidak terlalu tahu masa lalu sehingga ada discontinue di sana. Jadi karakter mental bangsanya tidak tampak. Yang tampak adalah generasi-generasi yang hedonistik dan materialistik ya, yang dihasilkan selama 10 tahun pemerintahan ya. Generasi yang instan ya, generasi yang watak nasionalistiknya nggak muncul karena menjadi pemain-pemain modal atau pemain-pemain mondial itu yang mereka kemudian lebih kejar ya. Kemudian watak patron klien kepolisian ini yang membuat kita miris karena kepolisian akhirnya cuma mengabdi pada kekuasaan. Siapapun yang berkuasa maka disitulah polisi mengabdi. Ya, bukan lagi sebagai alat negara tapi alat penguasa. Kemudian politisasi kejaksaan. Demikian juga kejaksaan ya, tidak kunjung dijadikan lembaga yang independen, tapi justru yang terjadi adalah jaksa agung yang ditunjuk itu yang orang-orang politik semua. Pertama orang Nasdem pada periode awal, periode kedua orang PDIP ya. Pelemahan KPK ini sudah terjadi sejak 2019 di akhir masa pemerintahan, di mana ada undang-undang yang memperlemah KPK. Kemudian kegagalan menangani pelanggaran HAM berat, KM 50 Kanjuruhan ya, menjadi satu catatan. Kemudian karut marut mengelola APBN, kita tahu APBN jebol di sana di sini, dan sekarang utang luar negeri itu sudah setara dengan PDB ya. Dan melalui APBN pula beberapa utang luar negeri itu harus dibayar sehingga APBN terus tertekan ya, ruang fiskalnya. Runtuhnya independensi Bank Indonesia,
karena Jokowi bisa mengendalikan Bank Indonesia, salah satunya adalah dia menunjuk orang yang dekat dengan penguasa Ferry Warjio. Itu tidak lain adalah orang dekat juga Pratikno. Sehingga Bank Indonesia justru menjadi instrumen untuk melegitimasi kekuasaan Jokowi saja. 12, ketergantungan pada utang Cina, ini sudah kentara ya. Kemana-mana Cina, dan kemudian disebutnya pula sebagai Big Brother Xi Jinping ya. Pemaksaan ibu kota Nusantara, tidak perlu komentar lagi ya. Kemudian gimmick diplomasi luar negeri ya, kita lihat ya. Seolah-olah it seem Jokowi orang penting, orang yang hebat, orang yang punya pengaruh luar negeri, padahal semuanya omong kosong ya. Kemudian 15, kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini akibat dari pembangunan yang masif tapi tidak disertai dengan perspektif lingkungan yang baik. Konflik agraria yang tidak selesai-selesai juga ya. Walaupun sekarang diberikan kepada AHY, kita lihat saja ya. Kriminalisasi atas nama proyek strategis nasional yang sudah merasakan adalah Edi Mulyadi misalnya, dan banyak orang ya. Ketika mengkritik soal proyek strategis nasional malah dikriminalkan. Siapa aja. Kemudian kebebasan sipil yang menyempit. 18. Terutama orang-orang yang selama ini selalu bentar-bentar lapor polisi kalau ada apa-apa. Jadi itu sobat era sekalian, dosa-dosa Jokowi selama 10 tahun, 18 dosa. Dan memang beberapa di antaranya tidak terlalu masih abstrak ya, perlu dikonkretkan ya. Seperti pelemahan institusi demokrasi itu perlu dikonkretkan. Kemudian runtuhnya sistem pendidikan itu juga perlu dikonkretkan. Kemudian karut-marut mengelola APBN perlu dikonkretkan. Runtuhnya independensi Bank Indonesia perlu dikonkretkan. Beberapa di antaranya perlu dikonkretkan. Tapi intinya adalah ya itulah Jokowi dengan dosa-dosanya. Oke, saudara sekalian, coba kita baca komentar sobat era sekalian ya. Sekali lagi jangan lupa nonton pukul 20.00 wawancara saya dengan pengusaha Habil Marati yang tidak pernah takut untuk membela pasangan-pasangan yang barangkali tidak endorse di kekuasaan atau oleh kekuasaan. Tidak takut membela atau mendukung Prabowo ketika berhadapan dengan Jokowi, dan tidak takut mendukung Anies Baswedan ketika berhadapan dengan Prabowo ya. Allah Maha Pengampun ya. Adili aja gorong-gorong raja. Di akhirat gua tuntut ntar kayak Tuhan dah lu. Saya membacakan Tempo Dos Santos ya. Bang, bahas Imin versus PBNU, Yahya dan Yakut yang akan buat pansus merebut PKB dari Imin karena Imin bikin pansus haji ya. Ya nanti kita bahas ya. Siap-siap lengser penyakit hati. Oke. Saya kebaca lagi ya. Kemudian Habil Marati, apakah seorang pengusaha sehingga punya duit miliaran untuk kampanye pilpres? Iyalah, gimana? Dia memang punya uang miliaran. Ya, bisnisnya nanti ikutin ya interview saya ya. Bisnisnya adalah bisnis isi minyak di perairan internasional ya. Kemudian sampai jam 21.00 ya kurang lebih lah ya. Apakah era setuju tentang revisi undang-undang bahwa TNI boleh berbisnis? Ya tidak setuju lah. TNI itu adalah alat negara, alat pertahanan. Kalau dibiarkan berbisnis ya bahaya. Dibiarkan masuk politik ya berbahaya. Tapi TNI dan Polri harus disejahterakan, begitu gantinya gitu loh. Sama seperti melarang pegawai negeri berpolitik, sama. Bang Erha, coba pikirkan apa yang bagus dari Jokowi sebagai pemimpin. Coba jangan bilang infrastruktur yang siapapun pemimpin bisa bangun kalau andalkan uang-uang yang akhirnya bikin BUMN karya mau bangkrut dan APBN boncos. Apa ya? Nggak ada. Awalnya sih oke punya ya kan. Misalnya dia melarang rangkap jabatan ya kan. Tapi belakangan ya itu rangkap jabatan jadi sesuatu yang biasa akhirnya gitu ya. Kalau bicara tentang Jokowi, no comment ya. Gitu. Saya kehabisan kosakata.
Bung Refli, catat semua dosa-dosa Jokowi setelah lengser harus segera dimintai pertanggungjawaban selama jadi presiden ya. Sepanjang Prabowo dan kemudian kroni-kroninya tidak menghalang-halangi ya. Kemudian Pak Refli Harun, kita tunggu Jokowi diadili Allah di akhirat. Entah berapa juta orang yang akan menuntut Jokowi di akhirat karena dizalimi. I don't know ya. Jokowi layak menyandang gelar Bapak Pemborosan Nasional. Negara terlalu banyak utang, kurang baik bagi rakyat. BTW jadi upacara 17 Agustus di KN. Jadi dipaksakan siang malam. PP, Wika, Waskita itu bekerja untuk Jokowi siang malam. Hanya untuk memenuhi ambisi agar ada upacara 17-an di ibu kota negara. Padahal belum siap. Akhirnya apa? Pemborosan kan? Nanti jangan-jangan setelah diaspal dibongkar lagi karena tidak memenuhi spesifikasi. Jadi saudara sekalian itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.